Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran, yaitu pada tema 3, lebih peduli terhadap lingkungan hidup. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu harapkan anak-anak selalu tetap semangat untuk mengikuti segala pembelajarannya. Baiklah, kita langsung saja masuk pada subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumah. Pada tema ini, kita belajar dulu tentang bentang alam di Indonesia. Nah, bentang alam adalah suatu satuan geomorfologis yang dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri ketinggian, kelandaian, tingkatan masyarakat, bentuk batuan, dan jenis-jenis tanah. Nah, geomorfologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses yang membentuknya. Jenis-jenis bentang alam. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama ada bukit, yang kedua lembah, yang ketiga tanjung, keempat samudra, dan terakhir benua. Ini adalah jenis-jenis dari bentang alam. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentang alam, yang pertama lempeng tektonik, erosi, peranan tumbuhan, dan terumbu karang. Indonesia memiliki bentang alam 3 dari 6 pulau terbesar di dunia, yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Papua. Ini adalah 3 dari 6 pulau terbesar di dunia yang ada di Indonesia. Secara geologis, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Tengah, dan wilayah Indonesia Timur. Manfaat bentang alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, bentang alam pegunungan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam sayuran dan buah-buahan dan sebagai objek wisata. Yang kedua, bentang alam berupa hutan dimanfaatkan kayu dan binatang yang menghuninya. Yang ketiga, bentang alam berupa sawah dimanfaatkan untuk bercocok tanam seperti padi dan palawija. Yang keempat, bentang alam berupa lautan dimanfaatkan untuk hasil alam berupa ikan dan tempat wisata. Jadi bentang alam di Indonesia itu ada yang berupa pegunungan, berupa hutan, berupa sawah, dan berupa lautan. Inilah manfaat dari bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke sumber daya alam. Sumber daya alam itu merupakan salah satu jenis sumber daya yang tersedia secara melimpah di bumi ini. Yang pertama ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, lalu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang ketersediaannya di alam sangat terbatas. Jika digunakan terus-menerus akan habis. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya di alam tidak akan habis dan dapat diproduksi ulang. Ya, ini adalah perbedaan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, kalau yang tidak dapat diperbaharui itu kalau digunakan terus-menerus itu akan habis. Nah, kalau yang dapat diperbaharui itu tidak akan habis karena dapat diproduksi ulang, dapat dibuat ulang, ya. Contoh sumber daya alam. Ada minyak bumi, pepohonan, gas bumi, air, cahaya panas matahari, mineral, dan bebatuan. Ini adalah sumber daya alam. Ya, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Manfaat sumber daya alam. Yang pertama, sebagai sumber energi dan bahan bakar, sebagai pengembangan teknologi untuk kebutuhan makan
bagi manusia dan hewan. Ini adalah di antaranya. Masih banyak lagi manfaat sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Contohnya seperti untuk kebutuhan tempat tinggal, sebagai pengembangan teknologi untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, menyediakan oksigen sebagai cadangan devisa, dan juga untuk menghidupi kegiatan ekonomi secara global. Itu juga manfaat sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam itu terdapat dua macam. Yang pertama ada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun dari hewan. Dan yang kedua ada sumber daya alam non-hayati. Adalah sumber daya alam yang berasal dari benda tidak hidup. Pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan untuk bahan makanan. Nah, contohnya seperti padi, jagung, gandum, tebu, kedelai, dan yang lainnya. Untuk bangunan, untuk membangun juga kita membutuhkan kayu, ya, ada kayu jati, kayu mahoni. Untuk bahan bakar seperti menggunakan kelapa sawit. Pemanfaatan sumber daya alam hewan, membantu pekerjaan manusia. Nah, hewan apa yang dapat membantu pekerjaan manusia? Seperti kerbau untuk membajak sawah. Sebagai alat bantu transportasi. Nah, sebagai alat bantu transportasi, contohnya pada hewan kuda. Ya, kuda itu dapat menarik delman. Nah, delman itu biasa digunakan sebagai alat transportasi manusia. Lalu yang ketiga, menyediakan sumber pangan. Nah, seperti sumber pangan ini dari sapi, ayam, kambing, dan ikan. Nah, ini bisa jadi sumber pangan untuk manusia. Sumber daya alam non hayati meliputi air. Nah, air ini merupakan salah satu kebutuhan utama bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, ada pemanfaatan air ini digunakan untuk keperluan memasak, minum, mencuci, dan mandi. Juga dimanfaatkan untuk bahan dasar industri makanan dan minuman, penambangan, pariwisata dan rekreasi, juga dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik atau pembangkit listrik tenaga air, ya, seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Lalu kedua ada angin. Nah, pemanfaatan angin ini digunakan untuk membantu penyuburan tanah, membantu uap air bergerak ke daratan dan menjadikannya hujan, dan juga sebagai sumber energi listrik. Nah, energi yang dihasilkan oleh angin ini jauh lebih bersih dari sisa kotoran yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Lalu yang ketiga ada tanah. Ya, tanah ini sangat diperlukan, ya, diantaranya untuk pembangunan rumah tempat tinggal, serta bangunan-bangunan yang lain. Terus untuk tempat menyerap dan menyimpan air hujan, dan juga tempat tumbuhnya segala jenis tanaman. Jadi kalau tidak ada tanah, tidak bisa tumbuh, ya. Lalu yang keempat, hasil tambang. Nah, sumber daya alam hasil tambang ini memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia, ya. Di antaranya adalah bahan dasar aspal, ya, untuk jalanan, bahan bakar kendaraan bermotor seperti bensin dan solar. Apalagi sumber energi seperti batu bara, gas cair, dan minyak tanah. Terus sebagai perhiasan. Nah, perhiasan sering kita jumpai, ya, dan ada beberapa yang memakainya seperti emas, perak, dan berlian. Dan juga hasil tambang ini ada logam. Nah, logam ini seperti
biji besi, boksit, iodium, nikel, dan marmer. Ya, ini adalah dari hasil tambang. Baiklah anak-anak, materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dapat difahami dan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat untuk mengikuti setiap pembelajaran. Akhir kata dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.